Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Farah Sabila, NIM 11992300050 dari kelas ICT E03 Selasa jam 7.30. Di sini saya akan mencoba mengerjakan Preparation Microsoft Office Specialist Excel 2016. Di sini ada understanding cells. Yang pertama kita open our practice workbook. Kita download terlebih dahulu, open hyperlink. Dan kita tunggu dulu hingga terdownload. Lalu sudah terdownload, kita bagi dua dulu, kita supaya slide-nya terlihat keduanya. Lalu di sini kita kecilkan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan. Oke, sudah seperti ini. Kita langsung ke selanjutnya, select cell D6 and tip play. Kita ketik di sini KLEE. Lalu selanjutnya clear the contents in row 14. Ini kita delete, shift cell left, lalu selanjutnya delete kolom G. Ini kita cell delete. Lalu selanjutnya using either cut and paste or drag and drop, move the content of row 18. Yang ini row 14. Yang ini kita pindahkan, kita blok terus kita cut, lalu kita pindahkan ke 14. Kita ini kita cut, selanjutnya kita blok di kolom 14, tinggal kita paste. Oke, selanjutnya use the fill handle to put an X in cell F9, F17. Jadi yang ini X-nya kita blok sampai kolom 17, sampai F17. Nah, jadi bisa dilihat udah sama labelnya. Oke, yang ini kita hapus dulu, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut ke slide 3, modifying columns, rows, and cells. Jadi yang pertama, open our practice workbook. Jadi kita open hyperlinknya dulu, kita tunggu sampai terdownload. Lalu selanjutnya setelah terdownload, kita pindahkan ke sebelah agar semuanya dapat terlihat. Nah, setelah itu kita kecilkan supaya terlihat jelas. Lalu yang langkah selanjutnya out of it, column width for the entire workbook. Kita blok dulu semuanya, kita pencet cells, format, lalu out of it, column width.
Lalu selanjutnya langkah ketiga, modify the row head for rows 3 to 14. Di sini di kolom ketiga kita blok sampai ke kolom 14. Setelah itu kita klik cell format row head. Nah, di sini kita ubah menjadi 22,5. Kita pencet OK. Selanjutnya delete row 10. Di sini di kolom 10 kita delete. Selanjutnya, langkah selanjutnya insert a column to the left of column C. Type secondary contact in cell C2. Lalu selanjutnya di kolom C kita pencet cell insert. Lalu langkah selanjutnya itu kita tulis secondary contact. Langkah selanjutnya, make sure cell C2 is still select and choose prop text. Nah, ini kita pencet alignment, kita pencet prop text. Lalu langkah selanjutnya, merge and center cells A1 sampai F1. Ini kita blok terus sampai ke kolom F, kita pencet merge and center supaya dia menjadi di tengah. Lalu langkah ke-8, hide the beginning and first and font columns. Ini di kolom B, kita blok sampai kolom E, yang beginning and first and font, kita pencet cell, format, lalu selanjutnya kita pencet hide and unhide. Terus kita pilih yang hide column. Nah, di sini bisa dilihat kalau udah sama seperti yang dicontoh. Oke, gitu. Kita ke selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide 4. Di sini mengenai formatting cells. Jadi kita buka dulu yang pertama, open our practice, open hyperlink. Kita tunggu sampai kebuka. Lalu selanjutnya kita jadi 2 seperti tadi. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya, klik di challenge worksheet tab in the bottom left of the workbook. Kita pilih yang challenge. Kita kecilkan terlebih dahulu supaya terlihat semua. Lalu langkah selanjutnya, change the cell style in cell A2 sampai H2 to eccentric. Di sini A2 sampai H2 kita pilih eccentric, cell style eccentric. Baik, langkah selanjutnya, change the font size of rows 1 to 36. Jadi di sini di kolom pertama kita ubah size fontnya menjadi 36. Lalu di sisanya kita ubah menjadi fontnya menjadi 18. Baik, selanjutnya bold and underline the text in row 2. Di kolom 2 kita bold sama kita underline teksnya. Lalu selanjutnya change the font of row 1 to a font of your choice. Di kolom nomor 1 fontnya itu kita ubah sesuai dengan pilihan yang kita inginkan. Di sini aku milih yang ini. Lalu langkah ke-7, change the font of the rest of the rows to a different font of your choice. Di sini juga di sisanya
kolom 2 sampai 6 kita ubah juga fontnya sesuai yang kita inginkan. Di sini aku pilih yang ini. Baik, selanjutnya change the font color of row 1 to the color of your choice. Di sini aku pilih aku ganti warna fontnya jadi warna orange supaya sama seperti yang dicontoh. Lalu langkah selanjutnya itu select all of the text in the worksheet and change the horizontal alignment to center align and vertical alignment to middle align. Nah, di sini kita bold semuanya, kita pindahkan. Nah, when you are finished, your worksheet should look something like this. Nah, di sini udah selesai. Bisa kita lihat sama seperti yang dicontohkan. Lalu, slide 5 selanjutnya mengenai understanding number formats. Di sini seperti tadi, open our practice workbook. Jadi kita buka dulu open Hyperlink. Kita tunggu beberapa menit. Nah, setelah terbuka, seperti biasa kita pindahkan dulu supaya terlihat. Ini juga kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu, langkah selanjutnya, in cell D2, type today's date and press enter. Jadi di kolom D2, di sini kita tulis tanggal hari ini. Sekarang tanggal 9 bulan Desember 2021. Nah, langkah selanjutnya itu kita pencet enter. Setelah itu klik cell D2 and verify that it is using a date number format. Try changing it to a different date format, for example long date. Nah, di sini kita pencet lagi yang tadi, kita pencet number, kita pencet general tanda panah ke bawah, kita cari long date. Lalu langkah selanjutnya itu in cell D2, use the format cell dialog box to choose jam 14 Maret 12 Desember. Nah, ini kita pilih pencet number, more number formats, lalu kita pilih yang paling bawah, lalu kita pencet OK. Lalu langkah selanjutnya change the cells text red in cell D8 to the percentage format. Di sini di kolom 08 kita pilih, kita pencet number, lalu kita ubah menjadi presentasi persen. Lalu apply the currency format to all of kolom B. Di sini kita pilih kolom B, kita ubah lalu selanjutnya in cell 8 kita ubah lagi menjadi 7,5%. Ini kita pencet dulu di kolom 8 number, kita pencet yang ini. Nah, hasilnya sudah sama seperti yang dicontoh. Kita lihat sama ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan slide 6 mengenai working with multiple worksheet. Yang pertama kita open our practice workbook-nya dulu.
Setelah itu kita bagi menjadi 2 supaya terlihat. Kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya langkah kedua, insert a new worksheet and rename it Q1 Summary. Jadi di sini kita bikin worksheet baru, terus kita namain, kita ganti namanya menjadi Q1 Summary. Lanjut, langkah selanjutnya move the expense summary worksheet to the far right. Then move the Q1 summary worksheet so that it is between March and April. Nah, di sini kita pindahkan di antara Maret dan April. Nah, sudah. Selanjutnya, langkah keempat, create a copy of the expense summary worksheet by right-click the tab. Do not just copy and paste the content of the worksheet into a new worksheet. Nah, di sini kita harus nge-copy di expense summary. Caranya, klik kanan, move or copy, terus kita pilih yang expense summary. Oke. Lalu langkah selanjutnya, change the color of January, tab to blue. Nah, di sini Januari kita pilih, klik kanan, kita pencet tab color, terus kita pilih warna biru. Selanjutnya, and the color of the February, tab to red. Nah, yang Februari kita pilih warna merah. Nah, langkah selanjutnya, group the worksheet September, Oktober, and November. Di sini kita cari September, Oktober, dan November. Nah, bisa dilihat ini sudah group. Berarti sudah sama dengan seperti yang dicontoh. Sudah selesai. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide 7. Mengenai using find and replace. Sini kita, langkah pertama, open all practice org. Kita open hyperlink dulu, seperti tadi. Lalu setelah kebuka, kita jadi 2 lagi, agar terlihat. Nah, langkah selanjutnya klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Nah, kita pilih yang challenge. Kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya, Crystal Lewis was married and changed her last name to Taylor. Use find and replace to change Crystal last name for the Lewis to Taylor. Be careful to only change Crystal last name. Nah, di sini kita disuruh mengubah nama perahinya. Kita find and select, terus kita replace. Di atas kita pilih Lewis. Kita ubah menjadi Taylor. Nah, kita pencet find next. Nah, di sini kelihatan Crystal Lewis. Kita replace. Nah, yang ini tidak usah diganti karena yang disuruh hanya Crystal Lewis saja. Close. Lalu langkah selanjutnya itu find and replace bio with biology. Be careful not to change the major biomedical engineering. Di sini kita seperti tadi, editing, find and select, replace. Yang atas kita pilih find word-nya itu bio, dan yang bawahnya itu biologi. Nah, di sini kita find next. Nah, bisa dilihat, nah ini bio kita ubah menjadi replace, menjadi biologi, ini juga kita ubah, ini juga replace. Nah, yang biomedical engineering tidak perlu diubah karena di sininya tertera tidak usah dirubah, jadi kita find next lagi. Nah, ini bio juga kita ubah, replace. Nah, sudah semua, tinggal kita close.
Lalu langkah selanjutnya, use find and replace all to replace the physics major to physics science. Nah, cari lagi seperti tadi, caranya find and select replace. Bionya kita ubah menjadi physics. Nah, yang replace-nya with ini itu kita ubah menjadi physical science. Physical science. Kita find. Nah, yang di sini kita ubah. Ini juga kita ubah. Kita ubah. Find lagi udah tidak ada, tinggal kita close. Nah, selesai. When you're finished, your worksheet should look like this. Nah, bisa dilihat udah sama seperti yang dicontoh. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke slide 8. Mengenai checking spelling. Nah, yang pertama, open our practice workbook. Kita open hyperlinknya dulu, terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita bagi menjadi 2 agar lihat. Lalu yang selanjutnya klik the challenge worksheet tab in the bottom left of the workbook. Nah, ini di bawah kita pilih yang challenge. Lalu langkah selanjutnya run the spell check to correct and spelling errors in the workbook. Nah, caranya itu adalah kita pencet review spelling. Kita pencet yes. Nah, di sini kita ubah correct the word coffee and medium using the suggest spelling. Ini coffee kita change. Nah, di sini kan langkah kelima, ignore the spelling suggestion for the word and mention. Nah, yang ini tidak perlu diubah, jadi kita ignore all once. Nah, yang medium kita perlu ubah, jadi kita pencet change. Selanjutnya kita pencet OK. Nah, when you're finished, your worksheet should look like this. Nah, di sini udah selesai, sudah seperti yang dicontoh. Selanjutnya kita ke slide 9. Mengenai page layout and printing. Kita open our word practice workbook-nya dulu. Kita open hyperlink. Kita tunggu. Lalu kita bagi menjadi 2 agar terlihat. Nah, di sini langkah kedua, klik the East Coast tab at the bottom of the workbook. Nah, kita pilih yang East Coast. Setelah itu, langkah ketiga, in the page layout tab, use the print titles filter to repeat row 1 and at the top and column A at the left. Nah, di sini kita pilih page layout yang print titles. Nah, di sini kita pilih row 1. Di bawahnya kita pilih kolom yang A. Setelah itu kita pencet OK. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita langkah selanjutnya using the page break preview command, move the between rows 47 48 up so it's between rows 40 and 41. Ini tetap pencet view, terus kita pencet back page break preview. Nah, udah seperti ini terlihatnya. Di
garis 47 di antara 47 dan 48 kita pindahkan di antara 40 dan 41. Nah, setelah ini langkah selanjutnya in backstage view open the print pen. Nah, kita pencet file, kita pencet print, lalu selanjutnya kita ubah in the print pen, change the orientation to landscape. Nah, ini portrait orientation kita ubah menjadi landscape. Lalu change the margin to narrow. Nah, ini normal margin kita ubah menjadi narrow. Lalu change the setting to fit all columns on one page. Nah, di sini kita pilih fit all columns on one page. Nah, bisa dilihat hasilnya sama seperti yang dicontoh. Sudah selesai. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya menjelaskan slide 10 mengenai intro to formulas. Yang pertama, open our practice workbook. Kita open hyperlinknya dulu. Kita jadi 2 dulu supaya terlihat. Lalu selanjutnya, klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Di sini kita pilih challenge. Kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu, create a formula in cell D4 that multiplies in quantity in D4 by the price per unit in cell C4. Di sini di D4 kita hitung totalnya itu. Caranya adalah sama dengan D4 dikali C4 sama dengan. Lalu selanjutnya use the fill handle to copy the formula in cell D4 to cell D5 sampai dengan D7. Sini kita copy sampai bawah. Hasilnya langsung terlihat. Lalu selanjutnya change the price per unit for the flat printed in cell C6 to $2,25. Nah, di sini di tempat kita ubah di $2,25. Nah, di sini otomatis terganti hasilnya. Lalu selanjutnya edit the formula for the total in cell D8, so it also at cell D7. Di sini di D8 baru sampai D6, jadi kita tambahkan sampai D7. Nah, hasilnya langsung terganti, bisa dilihat sudah sama seperti yang dicontoh. Selanjutnya, kita lihat ke slide 11 mengenai creating more complex formula. Yang pertama, kita open our practice workbook-nya dulu, open hyperlink. Kita jadi 2 lagi supaya terlihat jelas. Lalu langkah selanjutnya, klik the challenge worksheet tab in the bottom left of the workbook. Kita pilih challenge. Kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya, in cell D7, create a formula that calculates the text for the invoice use a sales tax rate of 7,5%. Di sini di teks dibagi hasilnya kita caranya itu sama dengan 7,5% dikali sum kurung D6 sampai dengan D3 sampai dengan D7.
Terus ada titik kurung. Lalu selanjutnya itu di bawahnya caranya itu total sum sama dengan sum D3 sampai D7. Buka kurung, kita pencet D3, di sini sampai dengan D7. Kita tarik bawah, lalu tutup kurung. Lalu enter. Lalu di bawahnya kita pencet juga sama dengan D8. D8 itu di sini dikurang 10% dikali dengan D8. Lalu enter. Nah, hasilnya langsung terlihat. Di sini selesai. Bisa kita lihat sama seperti yang dicontoh. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide 12 mengenai relative and absolute cell reference. Yang pertama, open our practice workbook. Di sini download dulu, open hyperlink, dan kita tunggu. Nah, selanjutnya setelah terdownload, kita jadi menjadi 2 agar terlihat. Kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu di langkah kedua ini, klik the paper goods tab in the bottom left of the workbook. Nah, kita cari paper goods. Nah, di sini kita kecilkan terlebih dahulu. Selanjutnya, in cell D4, enter a formula that multiplies the unit price in B4, the quantity in C4, and the tax rate in E2. Make sure to use an absolute cell reference for the tax rate because it will be the same in every cell. Nah, di sini di D4 kita hitung caranya sama dengan B4 dikali C4 dikali dengan 7,5% ini. Jangan lupa di tengah-tengahnya itu kita kasih dolar. Lalu setelah itu kita enter. Nah, langkah selanjutnya itu use the fill handle to copy the formula we just create to cell D5 sampai dengan D12. Nah, ini kita tarik ke bawah sampai dengan D12. Nah, langkah selanjutnya itu change the tax rate in cell itu. Nah, di sini di E2 kita ubah menjadi 6,5%. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita pastikan notice that all of your cells have update. Kita pastikan ini sudah terupdate semuanya. Lalu langkah selanjutnya bisa kita lihat ini sudah selesai sama dengan seperti yang dicontoh. Sekarang kita lanjutkan ke slide 13. Di slide 13 ini relative dan absolute. Ini sama seperti tadi, kita hanya melanjutkan. Jadi yang pertama ini klik the catering invoice tab. Nah, kita cari yang catering invoice di sini. Nah, langkah selanjutnya delete the value in cell C5. Nah, di sini kita delete terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya the total cost of the paper goods. The cost of the paper goods is in cell E13 on the paper goods worksheet. Nah, di yang hasil paper good tadi di sini ini kita copy, kita pindahkan ke catering invoice di paper goods ini. Tinggal kita paste. Nah, langkah selanjutnya itu use the same step from above the calculate the cell text for each item on the menu order worksheet. Nah, di menu order ini kita pakai langkah yang sama seperti yang tadi di paper goods tadi di sini. Caranya itu adalah sama dengan dikali
B4 dikali C4 dikali angka 6,5% ini, dan jangan lupa kita tambahkan di tengah-tengahnya itu dolar. Lalu kita enter. Setelah itu di sini kita tinggal tarik ke bawah sampai dengan D13. Seperti ini. Nah, setelah sudah, if you use practical will follow along during the cinematic already complete this step. Nah, ini tinggal kita copy juga hasil totalnya itu. Kita pindahkan ke catering invoice. Di sini tinggal kita paste juga. Nah, bisa dilihat hasil ini sudah selesai. Hasilnya sama seperti yang dicontoh. Hasilnya sama seperti yang dicontoh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.